Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith wa syarihuha bi anna Allah yaghfiru lahum ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وحدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا ولحم إلا على ضفاف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف؟ فقال: أن يتناول مع الناس. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah, Baitul Quran, tempat yang di sini dikaji, selalu didengarkan lantunan bacaan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan keberkahan Al-Qur'an memberkahi hidup kita, umur kita, waktu kita, rezeki kita, semua yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian daripada pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana kita berada di bab ke-9. Bab ke-9 adalah bab yang menjelaskan tentang babu ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya? Kalau kita ingat, bab sebelumnya kita bahas panjang lebar, banyak hadisnya, bab terkait pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis bab pakaian Nabi, bab baju Nabi, nyambung ke bab setelahnya bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwasannya
beliau Al-Imam At-Tirmizi ingin menyampaikan sebuah makna kepada kita bahwasannya Nabi hidup dengan sederhana, baik dari pakaiannya atau pola makannya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bab ini bakal diulang lagi nanti. Jadi bab tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab ini disebutkan 2 kali. Yang kita baca ini bab nomor 9 tentang kehidupan Nabi. Nanti di bab kesekian puluh, kalau tidak salah di bab 20-an sudah, itu disebutkan lagi bab tentang kehidupan Nabi. Hadisnya beda. Kalau di sini yang kita baca ini tadi cuma 2 hadis. Bab ini isinya cuma 2 hadis. Nanti bab yang sama di nomor sekian itu banyak hadis, lebih dari 2 hadis. Disebutkan nanti di sana bagaimana makanan Nabi, apa yang Nabi makan, Nabi itu sering tidak makan daripada makannya. Itu nanti apa yang diminum sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti. Kalau di bab ini beliau Imam Tirmizi cuman mengutip 2 hadis. Hadis pertama pun tidak langsung berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang beliau riwayatkan, yang beliau sebutkan hadis dari Abu Hurairah. Imam Tirmizi akan meriwayatkan bagaimana keadaan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ma'asyiral hadirin, sahabat Nabi yang baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah. Beliau termasuk pemimpin Ashabus Suffah. Siapa Ashabus Suffah? Ashabus Suffah itu adalah sahabat Nabi yang hijrah dari luar kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, tidak punya kerabat di kota Madinah, dan mereka tidak punya uang untuk membeli atau membangun rumah. Jadi nekat-nekatan sudah. Istilahnya nekat-nekatan. Pindah datang ke Madinah untuk tinggal bersama Nabi Muhammad. Tidak punya rumah, tidak punya duit untuk bangun atau beli rumah. Dulu belum ada mungkin sewa-sewa rumah itu. Dan tidak punya kerabat yang bisa menampung mereka di kota Madinah. Akhirnya mereka ditampung sama Nabi. Di mana ditampung sama Nabi? Ya di masjid. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, tanya sama mutawifnya, sama gate-nya, mana tempat Ashabus Suffah? Ada. Pas masuk pintu rodo sebelah kiri. Iya, agak tinggi. Agak ada band, ada tiang, ada pagarnya. Nah, itu. Itu mungkin besarnya sama inilah. Setinggi ini mungkin. Karena sholat itu paling 2 soft. Lebih 3 soft kalau sholat. Panjangnya segini, cuman 3 soft kalau sholat. Depannya langsung makam Nabi, pintu untuk bangunan makam Nabi. Nah, depannya itu ada lukisan, di bawah lukisan itu musola Nabi. Musola itu tempat Nabi bangun malam kalau sholat di situ. Ini semua berkaitan dengan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah mereka sahabat ini jadi tinggalnya di situ. Jumlahnya hampir 300 sahabat, bukan sedikit. Ditampung sama Nabi. Jadi kalau kita katakan Nabi punya pondok pesantren, punya. Karena Nabi yang nanggung. Kalau Nabi, jadi mereka tuh makannya dari mana? Ya dari Nabi. Ditanggung sama Nabi. Jadi kalau mereka lapar, berarti Nabi juga lapar. Tidak mungkin mereka lapar, Nabi kenyang. Kalau Nabi makan, mereka makan. Nah, itu Ashabus Suffah. Pemimpinnya yang masyhur terkenal dari Ashabus Suffah Abu Hurairah. Beliau ini datang ke Madinah dari Ad-Daus, dari Yaman. Dagati kerabat, dagati modal untuk beli bangun rumah. Tahu-tahu datang pokoknya Islam, hijrah tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di hadis pertama ini Imam Tirmizi bakal menceritakan bagaimana kemiskinan Abu Hurairah. Susah Abu Hurairah dulu itu. Kata Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini sempat jadi amir Bahrain, gubernur Bahrain di zaman Sayyidina Umar bin Khattab.
Di zaman Sayyidina Umar, Abu Hurairah dipilih oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk jadi gubernur Bahrain. Jadi nama kota atau nama negeri Bahrain itu sudah ada dari dulu. Cuman dari mana ke mana batasannya wallahu a'lam. Cuman nama Bahrain sudah ada dari dulu. Kalau Saudia baru adanya nama Saudia. Saudi Arabia baru. Kalau Bahrain sudah dari dulu. Kalau Qatar juga baru tuh, udah katik di zaman Nabi. Bahrain udah ada, cuman lebih luas daripada Bahrain yang sekarang. Gubernurnya di zaman Umar bin Khattab Abu Hurairah. Malah jadi gubernur, Pak. Ya, walaupun apa namanya sahabat tidak mungkin zolim, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin apalagi di zaman Sayyidina Umar. Oh, zaman Sayyidina Umar itu ketatnya. Jangankan Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islamnya duluan dari Umar bin Khattab. Termasuk 10 sahabat yang dipastikan masuk surga sama Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas panglima perang yang berhasil merobohkan kerajaan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Masing-masing. Banyak keunggulannya, keutamaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika jadi Amir Irak, jadi gubernur Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau panglima perangnya yang berhasil menjatuhkan kerajaan Persia, akhirnya dilantik sama Sayyidina Umar jadi gubernurnya. Itu baru 1 tahun didata sama Sayyidina Umar, kekayaannya. Tidak tahunya kekayaannya naik merosot jauh. Kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum jadi gubernur, misalkan asetnya, kekayaannya sekian, setelah jadi gubernur, misalkan 3 kali lipat naiknya. Disidang sama Sayyidina Umar. Disidang sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, dari mana ini wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, aku berdagang. Aku berjualan. Bukan haram, bukan istilahnya. Percaya Sayyidina Umar. Tapi tetap, kata Sayyidina Umar, gara-gara kau gubernur, akhirnya daganganmu lebih laku dari yang lain. Jadi ada bau-bau apa jabatan. Karena ada bau-bau jabatan, kata Sayyidina Umar, potong. Modal ambil, modalnya dibalikkan sama Sayyidina Umar. Untungnya bagi 2, setengah untukmu, setengah untuk Baitul Mal. Sayyidina Umar. Terima Saat, terima. Kenapa terima? Kalau yang nyidang Umar bin Khattab. Kalau yang nyidang rumahnya 10 iko, mobilnya mewah-mewahan, apa namanya, sombong-sombongan di sosmed, kekayaannya, mau nyidang orang yang korupsi, ya ketahu, sudah-sudahlah. Kamu baik. Maka yang harus dibenahi itu umaroknya, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya adil, otomatis semua bawahannya pasti ikut. Mau tidak mau. Nah, cuman tadi tantangannya bisa jadi lama, bisa jadi tidaklah lama. Karena yang di bawah tidak demen. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat jadi khalifah, baru dilantik jadi khalifah. Keluar dari gedung, istilahnya gedung dilantiknya beliau, oh sudah ada kendaraan yang mewah. Untuk kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, balik ke ini ke Baitul Mal. Mubazir, aku punya kuda sudah. Aku punya keledai, aku punya onta. Aku pakai punya aku, beh. Buat apa mobil dinas istilahnya? Ada mobil pribadi. Ini kalau diistilahkan ke zaman sekarang. Pulangkan ke Baitul Mal. Oh langsung aset keluarganya dari Bani Umayyah didata semua sama Umar bin Abdul Aziz. Kenapa kau punya ini? Apa hakmu? Dah diambil. Baitul Mal. 2 tahun diracuni akhirnya meninggal. Cuman Khalifah Al-Adil. Sampai-sampai diriwayatkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala itu tidak berani makan kambing punya orang. Nah, akor gitu. Yang jualan kambing di zaman Umar bin Abdul Aziz. Serigala tidak berani, bukan haknya. Tahu haram. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Tidak tahunya Umar bin Abdul Aziz ini cucung dari Umar bin Khattab. Wajar kata. Ibunya jadi Umar bin Khattab punya cucu perempuan. Umar bin Khattab punya anak Asim. Asim ini punya anak perempuan. Anak perempuan Asim ini nikah sama Abdul Aziz. Punyalah anak Umar bin Abdul Aziz.
Jadi ibu beliau, ya, ibu beliau itu cucu Umar bin Khattab. Wajar. Di situ nyambungan. Dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu dari awal sampai akhir zolim kalau. Kecuali Muawiyah, sahabat Nabi, itu bisa kita bahas. Dari Yazid sampai akhir zolim semua. Dan ada yang benar. Kecuali Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang adil. Makanya ketika yang nyidang Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, terima dia. Kata Umar bin Khattab, untungnya kalau modal tidak diganggu. Sa'ad, untungnya bagi dua. Setengah untukmu, setengah untuk Baitul Mal. Karena untung yang begitu hebat ini, itu gara-gara jabatanmu. Jabatanmu itu khidmat untuk umat Islam. Berarti untungnya untuk umat Islam. Bukan balik ke rekening dia, bukan. Tapi balik ke Baitul. Dan bukan hanya pada saat terima. Ala sam'an wa ta'ah. Dengan ikhlas, dia yakin. Dan bukan hanya kepada orang lain, sama anaknya juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, beliau lagi meriksa ini, apa namanya, meriksa pasar yang di situ dijual binatang ternak. Di antaranya onta-onta. Dia lihat, ada onta gemuknya. Kata Sayyidina Umar, onta siapa ini? Kata yang bagian jual onta ini onta titipan dari anakmu, Abdullah bin Umar. Dipanggil anaknya sama Sayyidina Umar, Abdullah. Atau Sayyidina Umar, wahai Abdullah, dari mana kau onta ini? Beli, ayah. Ini anaknya nih. Beli. Kenapa ontamu bisa lebih gemuk daripada onta yang lain? Dipermasalahkan sama Sayyidina Umar. Kata Abdullah, mana tahu aku. Pokoknya aku gembala unta, budakku gembalanya. Nah, kata Sayyidina Umar, pasti ini gara-gara orang itu mendahulukan ontamu karena kau anaknya khalifah. Orang mau dekat sama kau, mau cari muka sama kamu. Jadi pas tahu ini onta anak khalifah, didahulukan untuk makan rumputnya lebih seger, lebih banyak, lebih diperhatikan. Akhirnya ontamu lebih gemuk daripada onta-onta yang lain. Jual, kata Sayyidina Umar, modalnya kau ambil, untungnya balik ke Baitul Mal. Untungnya kembalikan ke Baitul Mal. Jual, modalnya ambil. Berapa modalnya? Ambil, kata Sayyidina Umar. Tapi sisanya, untungnya balikan ke Baitul Mal. Sam'an wa ta'ah. Kenapa? Karena yang menyidangnya Umar bin Khattab. Yang cuman punya 2 baju. Kalau dua-duanya basah, tidak bisa metu dari rumah. Umar bin Khattab. Yang kulitnya itu pernah kuning, bukan sakit kuning, karena saking banyak makan roti sama minyak. Cuman roti minyak. Tidak mau makan daging. Kenapa? Lagi paceklik umatku. Umat Nabi Muhammad, maaf rakyatku, tidak makan daging. Aku juga tidak boleh makan daging. Padahal beliau punya daging. Tidak mau makan daging. Merasakan kesengsaraan rakyatnya. 3 tahun. Sampai kulitnya kuning. Saking banyak makan roti, mau minyak zaitun. Roti, minyak zaitun. Roti, minyak zaitun. Umar bin Khattab. Makanya, di sidang. Setiap ada yang ngadu ke Sayyidina Umar, dipanggil gubernurnya, di sidang. Semua yang disidang sama Sayyidina Umar, ketat Sayyidina Umar. Di sidang. Pernah ada sahabat namanya Amr bin As. Beliau ini panglima perang yang berhasil merebut kota Mesir, Qahirah. Anaknya, ya biasalah, anak pemimpin. Sagah, istilahnya bahasa gitu. Pokoknya berbuat zolim. Sama Al-Qibti, sama Nasrani yang ada di Mesir. Bukan kasusnya sama orang Muslim. Sama orang Nasrani. Dipukul sama dia orang Nasrani ini. Sambil dia mukul. Nah, rasakan, aku ini anak orang hebat. Khudha wa anna ibnul akramin. Rasakan pukulanku ini, aku anak orang hebat. Aku anak orang mulia. Karena dia anak gubernur Mesir. Ini Nasrani, dah panjang lebar, langsung ke Madinah, ngelapor ke Sayyidina Umar. Saking terkenal keadilan Umar, langsung dia dari Mesir ke Madinah, ngelapor Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dah panjang lebar, kirim surat, Amr, ke sini kau sama anak kau bawa. Dibawa, disuruh ke Madinah, dari Mesir. Gubernur, datang Amr bin As. Kejut Amr bin As sudah ketakutan. Ini ada apa ya kau nih, pasti gawe kau nih. Anaknya dimarahi, kita dipanggil sama Umar, pasti ini gawe kau. Akhirnya sampai di Masjid Nabawi,
Kata Sayyidina Umar, kisos. Dia minta kisos. Bangun, wahai Nasrani, wahai Gipti, pukuli Ibnul Akram ini. Anak orang hebat ini gebuki, kata Sayyidina Umar. Digebuk sama orang Nasrani. Karena kan pas dia ngebuk orang Nasrani ngomong, aku anak orang hebat. Nah, kata Sayyidina Umar, gebuk ya anak orang hebat ini. Berdiri Nasrani, dipukul sampai puas. Kata Sayyidina Umar belum selesai, abahnya pula gebuk. Bingung kan orang. Yang Nasrani gemeter juga akhirnya. Wah, ini sahabat yang mau dipukul satunya ini. Ayahnya Amr bin As, sahabat, dan Amir Mesir. Kata Sayyidina Umar, pukul juga bapaknya. Karena anaknya tidak kurang ajar kecuali gara-gara bapaknya. Anaknya begini ini gara-gara jabatan bapaknya. Bapaknya juga salah, pukul. Kata Nasrani, tidak, Khalifah, udah cukup. Aku cuma mau balas ke anaknya, urusan bapak, tidak kata urusan sama bapaknya. Ya sudah, karena kau maafkan, tidak perlu. Adilnya Sayyidina Umar. Tapi bukan sama anak orang, tapi sama anak dia tadi. Makanya pas beliau jadi khalifah, anaknya dipanggil kalau. Kamu dengar, bapak kamu jadi khalifah, jangan senang. Mungkin kamu senang, kata Sayyidina Umar. Oh, ayah kami jadi khalifah, hati-hati. Kalau aku pukul orang 10 kali, kalian 20 kali. Kalau aku hukum orang cambukkan 100 kali, kalian 200 kali. Khusus untuk anakku, double hukumannya. Kata Sayyidina Umar. Jangan kalian kira hidup kalian bakal kaya, dah. Kita dah kata apa-apa. Jadi khalifah juga dah kata apa-apa. Cak inilah kehidupan kita. Nah, ini Umar bin Khattab. Kayak yang di sidang pun terima dengan keputusan Sayyidina Umar. Kayak beda sama pemimpin sekarang. Para pejabat sekarang yang ngebanggak ngomong kita harus sabar. Oh, rakyat macam-macam dinasehati. Kalau nasehati paling pinter. Tapi nyombongkan kekayaannya bikin rakyat juga sakit hati. Kan gitu. Makanya jauh. Memang kita nih mau benar nunggu Imam Mahdi. Insya Allah. Nah, jadi di hadis ini atau di bab ini Imam Tirmizi menceritakan Abu Hurairah. Abu Hurairah jadi Amir Bahrain. Kata Abu Hurairah, kebetulan waktu itu Abu Hurairah bersin ngambillah sapu tangan. Sapu tangannya dari kain sutra. Wah, sapu tangannya dari kain sutra. Kata Abu Hurairah pas bersin tadi. Oi Abu Hurairah, alangkah hebatnya kau sekarang. Ini kata Abu Hurairah. Sapu tanganmu dari kain sutra. Untuk bersihkan kotoran dari kain sutra. Tapi halal ya, bukan zalim. Memang sahabat itu janji dari Nabi ini, kalian itu setelah aku wafat dunia bakal melimpah ke kalian. Memang itu sahabat. Makanya dijanjikan sama Nabi bahwasanya ketika aku wafat dunia akan melimpah. Makanya kata Nabi, aku tidak takut kalian sesat lagi, tidak takut. Aku tidak takut kalian murtad, kata Nabi. Aku tidak takut kalian itu nyembah berhala lagi, tidak. Apa yang ditakutkan sama Nabi? Aku takutkan nanti ketika aku wafat, dunia Allah bukakan untuk kalian, sehingga kalian berebut untuk menguasai dunia tersebut. Ini jadi kayak apa namanya, kabar gembira dibarengi ancaman dari Nabi. Kabar gembiranya, dunia bakal melimpah untuk sahabat nanti. Ancamannya, hati-hati jangan berebut, kata Nabi. Kalian akan pecah belah akhirnya. Makanya sahabat setelah Nabi wafat, ekonominya maju melesat. Makanya Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, hebat sekali kau Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ngomong ke murid-muridnya. Hebat sekali kau Abu Hurairah sekarang. Mersihkan bekas bersin dengan kain sutra. Oh, aku ingatnya dulu pas di zaman Nabi. Itu Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, dulu aku di zaman Nabi sering kelaparan. Saking kelaparannya aku, kata Abu Hurairah, aku itu sampai guling-guling di masjid Nabi. Sakit. Sampai guling-guling. Antara mimbar Nabi dan rumah Siti Aisyah. Ya Raudhah. Di Raudhah maksudnya. Aku di Raudhah guling-guling. Kelaparan. Itu kan kalau lagi lapar sakit perut. Nah, itu dirasakan Abu. Tapi kan kita alhamdulillah Pak. Tidak pernah lapar sampai nguling-nguling. Nguling lesu juru bilik, iya. Tapi nguling-nguling kelaparan, tidak pernah. Puasa kita paling lesu nguling di kamar. Ini guling-guling karena kelaparan. Sampai-sampai kata Abu Hurairah ketika ada yang ke masjid dari teman-temanku, sahabat Nabi, mereka kira aku lagi kemasukan jin. Saking kerasukan, lagi gila. Dikira mereka aku lagi datang penyakit gilanya.
atau kemasukan jin. Saking guling-gulingnya Abu Hurairah di tengah masjid. Sampai-sampai sama sahabat pakai kaki. Ditahan badan aku. Woi Abu Hurairah, kenapa? Kenapa? Begitu. Dikira aku gila. Dikira aku kena jin. Padahal aku tidak apa-apa, aku sehat. Cuman saking lapar. Nah, ini Abu Hurairah. Berarti, kenapa Imam Tirmizi menceritakan cerita Abu Hurairah? Karena kata ulama yang misalkan hadis ini, kalau Abu Hurairah laparnya segitu, bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin Nabi kenyang. Yang pernah Abu Hurairah itu ngomong. Jadi Abu Hurairah banyak cerita tentang laparnya. Kata beliau, aku pernah datangi Abu Bakar As-Siddiq. Nanyakan tentang ayat. Kata Abu Hurairah, demi Allah aku tahu apa maksud ayat itu. Cuman nanyo tuh pengen ditanya Abu Hurairah makan belum? Nah, jawab belum. Jadi aku diajak makan. Kata ini Abu Hurairah dewek yang cerita. Abu Bakar tidak paham. Dijawabnya ayat tadi, habis sudah, tidak ditanya aku makan belum. Tidak lemak, tidak minta makan. Nanyo tuh di waktu makan. Maksud Abu Hurairah itu, Abu Bakar nanya balik. Abu Hurairah, makan belum? Kalau belum, makan bareng. Nah, laju, kata Abu Hurairah. Langsung dia kan tidak ditolak. Karena memang tujuannya ke rumah Abu Bakar minta diajak makan. Kalau ayat itu kata Abu Hurairah, aku tahu sudah maksudnya, jawabannya aku tahu. Abu Bakar tidak paham. Akhirnya aku datangi ke rumah Sayyidina Umar. Sama Umar juga tidak ngeh harus begitu. Akhirnya aku ketemu Nabi. Nabi ngeliat mukaku langsung paham. Tidak perlu Abu Hurairah ngomong, Nabi langsung paham Abu Hurairah lagi lapar. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, Inna Abu Hurairah lapar. Kata Nabi, Abu Hurairah sini. Panggil semua teman-temanmu, Ashabus Suffah, yang jumlahnya hampir 300 tadi. Ratusan lah pokoknya jumlahnya. Nabi baru dikasih orang satu dirijen susu. Susu itu kan mengenyangkan. Susu onta itu mengenyangkan, Pak. Susu onta itu sehat sekali. Bisa buat kita tidak lapar. Cukup lama bertahan. Kenyangnya dari susu onta. Sehat susu onta. Tapi yang asli yang baru diperes. Bukan yang udah kemasan. Bukan. Yang asli yang baru diperes. Nabi baru dapat bukan satu dirijen, ya satu teko lah. Kata Abu Hurairah, ya satu teko dipanggil nak ratusan wong. Ini yang dipanggil ini laparnya Cak Abu Hurairah kalau. Kebagian Cak Manu ini kan susu tadi. Nah, cuman Abu Hurairah belum menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dipanggil, Nabi tahu Abu Hurairah ini ketakutan. Tidak kebagian susu. Sama Nabi ditambahin lagi Abu Hurairah tuangkan ke sahabat yang hadir. Jadi Abu Hurairah yang bawa teko tadi. Nah, kasih ke Allah. Orang tadi minum. Abu Hurairah nyingok. Ladas pula orang tadi minum. Kebagian dah. Satu-satu. Nabi senyum yang lihat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah bukan yang suruh minum pertama kali. Suruh nuang ke. Dan model lo minum orang dulu kan langsung. Gitu. Langsung dari tekonya. Abu ya cukup dah kata Abu Hurairah. Orang temannya sampingnya. Sampai akhir. Susunya ternyata tidak berkurang. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi sambil senyum, sekarang Abu Hurairah minumlah kamu. Minum Abu Hurairah. Teguh. Minum lagi kata Nabi. Minum Abu Hurairah. 2 teguk. Minum lagi. Terus sama Nabi dipaksa minum. Sampai akhirnya Abu Hurairah ngomong, ya Rasulullah udah. Kata sisa lagi ambil sini sudah. Sudah sampai leher. Penuh perut ini dengan susu dah ya Rasulullah. Nah, kalau begitu kata Nabi sini. Baru Nabi yang lihat Nabi Muhammad. Abu Hurairah lapar, apalagi Nabi. Nabi terakhir yang minum. Bukan Nabi pertama yang minum. Kalau pemimpin sekarang kan tidak. Dia lah kenyang, keluarganya lah kenyang, lah nimbun pula. Semua pengikutnya sudah kenyang, nimbun kalau juga. Nah, baru mikiri rakyatnya. Itu pun kalau dia mikiri. Kadang tidak dipikir. Kan begitu, realitanya memang begitu nyata. Makanya kenapa rakyat tidak terima ketika para pemimpin ngomong ayo bersabar, ini patuh, tertib. Karena la yuwafiqu qawluhu amalahu.
ucapannya tidak sama, tidak sinkron dengan perilakunya. Beda dengan Nabi. Nabi terakhir yang minum. Terakhir yang minum. Baru Nabi minum. Ternyata ketika Nabi minum, baru susunya berkurang. Jadi sahabat yang sebanyak itu minum susu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, luar biasa kau sekarang Abu Hurairah, kau bisa memiliki kain, baju, sapu tangan dari sutra, maksudnya kain lembut. Maaf, bukan sutra. Sutra tidak boleh. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Min katan. Katan itu dari katun. Katun itu kain mahal. Katun itu kalau sekarang di Arab kain paling mahal katun. Memang cuman cepat lecek, cuman lembut, dingin kainnya. Katan, bukan harir. Maaf, kalau harir sutra haram untuk umat Nabi Muhammad yang laki-laki. Perempuan boleh pakai sutra. Dari katan, dari katun, kain katun. Jadi baju, kain, serban, sapu tangan. Artinya walhasil dia ngelap pakai kain katun. Oh hebatnya kau Abu Hurairah sekarang. Dulu kau sering kelaparan, sampai guling-guling, dikira orang gila. Sekarang kau bisa punya kain katun. Kenapa Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini? Karena tadi ketika sahabatnya begitu, kelaparan, bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di satu malam pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah tengah dalu ini tidak bisa tidur. Ketemu dengan Sayyidina Umar. Kata Abu Bakar, Umar, kenapa kau keluar? Kata Umar, lapar wahai Abu Bakar. Tidak ada makanan di rumah sehingga tidak bisa tidur. Daripada tidak bisa tidur, betul be jalan kali be ngantuk. Kata Umar, Abu Bakar, kau kenapa keluar? Sama wahai Umar, lapar juga. Ini sahabat Nabi. Akhirnya mereka jalan berdua, di tengah jalan ketemu Nabi. Kata Nabi, apa yang menjadikan kalian kok keluar di tengah malam ini? Lapar ya Rasulullah. Kata mereka, engkau ya Rasulullah, kenapa metu samo? Kata Nabi. Aku metu karena penyebab yang membuat kalian keluar. Sama-sama lah. Ketika dibuka perut mereka buka perut mereka, 2 batu mereka ikat. 2 batu. Nabi buka 3 batu. Artinya Nabi lebih lapar. Kenapa mereka? Tapi kami Allah alam belum ketemu riwayat yang menyebutkan cak mano, bagaimana mereka itu mengikat batunya itu. Tapi riwayatnya jelas, mereka mengikat batu. Apa mungkin sama kain, diikat sama kain. Alasannya kata ulama, pertama, ketika diikat batu, badan tuh tidak bungkuk akhirnya. Sahabat ini, terlebih Nabi, itu walaupun mereka susah, tidak nunjukkan susah. Dan nunjukkan susah. Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar mengutip hadis tersebut. Nabi itu susah. Beliau yang mensyarahkannya Ibn Allan, ada ulama namanya Ibn Allan, mengutip derajat sabar. Derajat sabar itu yang pertama, sabar dengan musibah yang didapat dari Allah. Derajat yang lebih tinggi bukan hanya sabar dapat musibah, tapi musibah tersebut ditutupi. Ini derajat sabar yang lebih tinggi. Sehingga orang di sekitar tidak tahu dia lagi susah. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Pak, ketika wafat, belum dikubur, datang Yahudi yang ada ke masjid. Nemui Abu Bakar Siddiq, khalifahnya. Ada apa kata Abu Bakar? Ini baju besi Nabimu. Terpukul semua sahabat. Ada apa kok baju besi Nabi ada pada kamu? Kata Yahudi, iya, Nabimu pernah ngutang sembako, dijadikan jaminannya baju besi. Nangis semua sahabat. Tidak ada yang tahu Nabi butuh gandum, sehingga Nabi ngutang ke toko Yahudi, takut tidak bisa bayar, Nabi gadekan baju besi Nabi. Kenapa Nabi tidak ke toko sahabat? Sahabat banyak yang punya toko. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, menantunya Utsman bin Affan. Kaya raya, miliarder. Bahkan kekayaan Sayyidina Utsman tuh lebih kaya dari orang terkaya di dunia sekarang. Karena Nabi tidak mau merepotkan sahabat.
Dan kalau Nabi utus Bilal, utangi ke toko Utsman gandum, jangankan gandum, setoko dikasih sama Utsman untuk Nabi. Nah, Nabi tidak mau itu, tidak mau merepotkan sahabat. Sehingga yang Nabi datangi toko Yahudi. Kalau Yahudi tidak mungkin ngenjuk kan? Yahudi ini istilahnya. Di situ Nabi ambil sembako dan Nabi jadikan jaminan baju besi beliau. Belum sempat beliau bayar sampai wafat sehingga Yahudi tadi datang ke Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan baju besi dilunasi sama Sayyiduna Abu Bakar. Ini tidak ngerepot. Jadi kenapa mereka mengikat batu agar tidak bungku? Orang kalau saking lapar itu kadang hampir jalannya bungku. Saking makanya kita tidak pernah sampai sama itu. Artinya laparnya mereka tuh lapar betul. Sudah berlebihan. Biar tidak bungku, mereka ikat batu jadi tegap. Jadi yang lihat tuh tetap dikira tidak ada apa-apa. Padahal perutnya lah lapar. Ini kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru sabarnya Nabi Muhammad, bisa meniru tawakalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita bisa dekat dengan Nabi di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.